Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi Briantoro dengan NPM 2024 14 5061 dari kelas R3A. Pada hari ini kita akan membahas sebuah rantai hubungan yang paling fundamental dalam kehidupan kita: manusia, alam, teknologi, dan kebudayaan. Empat unsur ini tidak pernah berdiri sendiri sejak manusia pertama kali muncul di bumi. Hubungannya dengan alam telah memaksa munculnya alat atau teknologi yang kemudian membentuk cara hidup kita sebagai kebudayaan. Yang pertama, alam. Alam adalah rumah dan sumber daya kita. Yang kedua, manusia. Manusia adalah sang pengolah yang memiliki akal dan karsa. Lalu yang ketiga ada teknologi. Teknologi adalah jembatan yang kita ciptakan. Lalu yang terakhir ada kebudayaan. Kebudayaan adalah pola hidup yang dihasilkan dari interaksi ketiganya. Fokus utama kita adalah apakah di era modern teknologi masih menjadi alat yang melayani manusia dan alam, atau justru menjadi tuan yang mengubah budaya kita secara radikal. Baik, kita akan membahas tentang hubungan dasar dari adaptasi menuju dominasi. Yang poin pertama yaitu adalah manusia dan alam, sang pencari keseimbangan. Di masa lalu, hubungan manusia dan alam bersifat ekosentris. Manusia adalah bagian dari alam dan harus beradaptasi. Kita berburu, meramu, dan menghormati hutan sebagai sumber kehidupan. Alam adalah guru sekaligus batas kita. Namun, seiring waktu, akal manusia berkembang. Manusia mulai menggunakan akal tersebut untuk mengolah alam, mengubah pola pikir menjadi antroposentris, yaitu manusia menjadi pusat segalanya. Alam dilihat hanya sebagai objek yang harus dieksploitasi untuk mencapai kesejahteraan manusia. Inilah yang menjadi akar masalah lingkungan hari ini. Lalu yang poin kedua adalah manusia dan teknologi. Untuk mengolah alam, manusia membutuhkan alat. Inilah yang kita sebut teknologi. Teknologi adalah perpanjangan dari tangan dan akal kita. Dari kapak batu sederhana hingga mesin uap yang menggerakkan revolusi industri. Teknologi selalu bertujuan tunggal, yaitu mempermudah hidup. Revolusi industri mengubah segalanya, melahirkan budaya produksi massal dan konsumsi besar-besaran. Kini kita berada di revolusi digital. Teknologi bukan hanya alat fisik, tetapi juga alat komunikasi dan informasi, seperti kecerdasan buatan sekarang yaitu AI dan media sosial. Lalu kita lanjut ke teknologi sebagai agen perubahan kebudayaan. Kebudayaan dibentuk oleh teknologi. Kebudayaan adalah sistem nilai, kepercayaan, dan perilaku yang kita jalani. Teknologi adalah unsur dalam kebudayaan, berupa artefak dan ide. Tetapi ia memiliki kekuatan untuk membentuk kembali seluruh kebudayaan. Ambil contoh media sosial. Ini adalah teknologi, namun ia telah mengubah budaya berkomunikasi. Kita dari tatap muka menjadi virtual. Ia mengubah budaya mencari informasi dari buku menjadi scroll berita atau instan. Ia bahkan mengubah budaya politik kita, melahirkan fenomena viralitas dan polarisasi. Kita menciptakan teknologi untuk melayani kita, namun kita kini hidup di alam kedua yang diciptakan teknologi, yaitu alam digital. Lalu ada pertanyaan, apakah budaya lokal kita mampu menyaring arus teknologi global? Nah, teknologi global cenderung membawa homogenisasi budaya, yaitu tren, fashion, bahasa, dan gaya hidup dari barat atau timur tengah dengan cepat menyebar dan menggeser tradisi lokal. Di salah satu sisi ini memperkaya, di sisi lain ini mengancam. Untuk ininya adalah inovasi. Budaya kita mengajarkan gotong royong dan kesantunan. Namun teknologi
sering memicu cyberbullying dan individualisme. Ini merujukkan adanya diskoneksi antara nilai budaya yang diyakini dan perilaku yang ditampilkan dalam ruang digital. Lalu kita lanjut ke poin krisis dan tantangan di era modern. Poin pertama yaitu krisis lingkungan global. Dampak teknologi terhadap alam kini mencapai titik kritis. Pemanfaatan sumber daya alam yang didorong oleh teknologi industri ini telah menyebabkan yang pertama, pencemaran, yaitu pencemaran udara, air, dan tanah oleh limbah industri. Lalu yang kedua ada perubahan iklim. Akibat emisi gas rumah kaca dari teknologi, transportasi, dan energi. Bahkan teknologi digital pun meninggalkan jejak lingkungan. Produksi gadget menghasilkan limbah elektronik atau e-waste yang sulit diurai dan meracuni tanah. Ini adalah paradoks modern. Semakin canggih teknologi kita, semakin besar pula jejak kehancuran yang kita tinggalkan di alam. Lalu yang kedua adalah krisis eksistensial manusia. Selain krisis alam, kita menghadapi krisis pada diri sendiri. Ketergantungan berlebihan pada teknologi dapat menyebabkan dehumanisasi. Manusia menjadi malas berpikir, kreativitas terhambat, dan ikatan sosial melemah karena digantikan oleh notifikasi dan feed. Tantangan terbesar kita adalah bagaimana teknologi tetap menjadi alat yang memberdayakan, bukan alat yang membuat kita menjadi budak pasif. Lalu selanjutnya kita akan ke poin menuju harmoni dan kearifan. Untuk menuju harmoni yang berkelanjutan, kita harus melakukan dua hal. Yang pertama, inovasi teknologi beretika. Kita harus mendorong penggunaan teknologi untuk melestarikan alam, seperti green technology dan smart farming. Kita menggunakan akal untuk memperbaiki kerusakan yang telah kita ciptakan. Lalu yang kedua, penguatan budaya digital. Kebudayaan harus menjadi filter. Kita harus menanamkan etika digital dan kearifan lokal ke dalam cara kita menggunakan teknologi. Teknologi adalah cermin budaya. Jika kita ingin teknologi itu baik, maka budaya kita harus kuat. Mari kita pastikan bahwa sebagai Homo fiber atau pencipta alat, kita tidak pernah lupa bahwa kita juga adalah Homo sapiens atau makhluk bijaksana yang bertanggung jawab atas rumah, alam, dan nilai-nilai kita. Lalu, baik, mungkin segitu aja materi dari saya. Mohon maaf jika materi atau dari salah kata saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.